Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Rian Saputra. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang kolokium keuangan. Saya akan bawakan materi kolokium keuangan dari semester 1 sampai semester 8. Mungkin ada yang mengerti tentang kolokium keuangan. Mari kita belajar lebih lagi. Kolokium keuangan ini diselenggarakan sebagai platform yang penting untuk mempertemukan para pemikir dan pelaku di bidang keuangan. Dinamika pasar keuangan yang terus berkembang, inovasi produk dan teknologi finansial yang pesat, serta tantangan regulasi yang kompleks menuntut pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan dari para akademis, praktisi, dan pembuatan kebijakan. Dan lebih dalam lagi untuk semester 1, kita belajar tentang pengantar ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mungkin teman-teman sudah tahu makro dan mikro, tapi kita belajar lagi lebih mendalam. Makro adalah fokus pada ekonomi secara keseluruhan, yaitu mencakup pada pertumbuhan inflasi, pengangguran, kebijakan moneter atau fiskal. Dan mikro untuk selanjutnya adalah fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan yang mencakup permintaan penawaran, harga aset, keputusan investasi. Jadi teman-teman, kita belajar di pengantar ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi dua, makro dan mikro. Mungkin teman-teman mengerti. Lebih gampangnya adalah makro itu fokusnya ekonomi secara keseluruhan dan mikro itu secara individu, yang dimana makro mencakup pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan kebijakan moneter fiskal. Dan kalau mikro hanya gampangnya saja itu adalah permintaan penawaran, harga aset, keputusan investasi, begitu. Untuk selanjutnya adalah pemahaman semester 1, yaitu kita belajar tentang satu permintaan dulu, ya kan. Teman-teman mungkin ngerti permintaan penawaran, cuma belum mengerti tentang mendalami permintaan penawaran itu apa sih. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Dan penawaran apa sih? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Mungkin teman-teman mengerti, tapi kita dalami lagi tentang permintaan dan penawaran. Untuk selanjutnya adalah kita belajar tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mungkin teman-teman hanya mengerti tentang kebijakan-kebijakan, tapi ini kebijakan fiskal ekonomi, yaitu adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui instrumen pendapatan negara, terutama itu pajak, ya, dan pengeluaran negara itu belanja pemerintah. Tujuannya untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI bisa dikatakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi makro. Jadi kebijakan fiskal itu dibuat gampang saja, itu adalah mengelola melalui instrumen atau pendapatan negara, yaitu terutama itu pajak. Tapi kebijakan moneter itu bagaimana BI, Bank Indonesia, mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai stabilitas ekonomi yang secara keseluruhan, yaitu makro. Untuk selanjutnya semester 2 kita belajar tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Apa itu dasar manajemen keuangan? Dasar-dasar manajemen keuangan itu ada banyak ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah fungsi utama keuangan perusahaan. Apa sih fungsi utama keuangan perusahaan? Fungsi keuangan perusahaan itu mengelola sumber daya keuangan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, terutama memaksimalkan nilai pemegang saham. Mungkin teman-teman ngerti tentang pemegang saham ya teman-teman. Dan selanjutnya manajemen kas dan modal kerja. Manajemen kas adalah bagian penting dari manajemen modal kerja. Kas merupakan aset lancar yang paling liquid dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar. Pengelolaan modal kerja yang efektif akan berdampak langsung pada manajemen
kas perusahaan. Jadi dasar-dasar manajemen keuangan ini berkaitan dengan perusahaan, dan ini adalah salah satu hal-hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu fungsi utama keuangan perusahaan, manajemen kas, dan modal kerja itu harus ada pedoman yang dimana kita harus mengerti. Untuk selanjutnya pembahasan semester 2, yaitu yang pertama adalah struktur modal awal. Apa sih struktur modal awal? Struktur modal awal itu merujuk pada kombinasi pendanaan yang digunakan perusahaan saat pertama kali didirikan atau pada tahap-tahap awal perkembangannya. Keputusan mengenai struktur modal awal ini sangat krusial karena akan mempengaruhi fleksibilitas keuangan, biaya modal, resiko perusahaan di masa depan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke semester 3. Itu keuangan korporat dan akuntansi. Mungkin teman-teman cuma hanya mengerti akuntansi, tapi kita belajar tentang keuangan korporat, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan formal mengenai aktivitas keuangan dan posisi keuangan suatu entitas, yaitu mencakup perusahaan, organisasi, atau individu. Dalam suatu periode waktu tertentu, laporan ini menyajikan informasi neraca laba rugi, arus kas. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, neraca laba rugi, arus kas di laporan keuangan. Dan kita mempelajari juga analisis laporan. Apa itu analisis laporan? Proses mengevaluasi kinerja di perusahaan, keuangan, dan posisi keuangan suatu perusahaan menggunakan data yang terdapat dalam laporan keuangannya. Maka laporan keuangan itu harus penting supaya perusahaan itu mengevaluasi. Ada namanya analisis laporan lagi. Untuk selanjutnya pemahaman semester 3, yaitu yang pertama keputusan investasi dan pendanaan. Apa itu keputusan investasi dan pendanaan? Keputusan investasi berfokus pada penggunaan dana secara efektif untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan keputusan pendanaan berfokus pada perolehan dana secara efisien dengan biaya yang optimal. Dan yang kedua adalah cost of capital, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasinya agar dapat mempertahankan nilai pasar dan memuaskan para penyedia dana, yaitu kreditor dan investor. Untuk selanjutnya adalah kita melanjut ke semester 4. Kita belajar tentang analisis dan perencanaan keuangan. Apa sih analisis dan perencanaan keuangan? Apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya itu ada rasio keuangan, ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka panjang. Apa sih tentang rasio keuangan? Coba kita dalamin lagi. Rasio keuangan adalah angka-angka yang diperoleh dari perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan lain. Jadi ada berkesinambungan. Dan kita coba perencanaan jangka pendek dan panjang. Perencanaan jangka pendek harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Rencana jangka panjang ini memberikan arah dan kerangka kerja bagi rencana jangka pendek. Tanpa perencanaan jangka panjang yang jelas, rencana jangka pendek bisa menjadi tidak terarah. Nah, kenapa ada perencanaan jangka pendek dan panjang? Jangka panjang itu kita bisa ibaratkan 5 tahun ke depan kita merencanakan sesuatu. Tapi kalau jangka pendek itu kita merencanakan kurang dari 1 tahun. Berarti itu bisa dikatakan adalah buku tahunan, yaitu kita merancangkan 1 tahun ke depan. Tapi kalau misal jangka panjang kita merencanakan bagaimana pasar yang harus kita lakukan, pasar yang harus kita kerjakan, begitu. Dan kita selanjutnya adalah semester 5, yaitu investasi dan pasar modal. Apa itu investasi dan pasar modal? Investasi dan pasar modal ini sangat banyak ya teman-teman, yaitu instrumen pasar modal dan analisis risiko dan return. Apa itu? Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Jadi teman-teman tahu ya, yaitu mencakup dari saham, obligasi, dan reksadana teman-teman. Untuk analisis risiko dan return, apa itu? Hubungannya apa sih? Hubungannya risiko dan return itu resikonya lebih tinggi teman-teman. Umumnya diasosiasikan dengan potensi return lebih tinggi dan sebaliknya. Pertimbangan investor, sesuaikan pilihan investasi dengan toleransi risiko dan ekspektasi return ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita memahami tentang
semester 5 ini adalah indeks pasar. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang trading, tentang Bitcoin dan segalanya. Indeks pasarnya apa sih? Indeks pasar adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan aset di suatu pasar. Mungkin teman-teman sudah paham ya kalau misalnya sudah mengerti tentang trading dan Bitcoin. Terus selanjutnya kita beranjak ke semester 6, yaitu keuangan internasional dan derivatif. Apa sih keuangan internasional dan derivatif? Yang pertama kita bahas tentang risiko nilai tukar dulu. Risiko nilai tukar itu bisa disebut exchange rate risk, juga dikenal sebagai risiko mata uang, currency risk, atau potensi kerugian finansial yang mungkin timbul akibat perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Apa juga sih instrumen derivatif? Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan atau derivat ya dari nilai aset acuan, yaitu tingkat suku bunga, indeks, atau variabel lainnya. Oke, mari kita selanjutnya pemahaman semester 6 apa aja sih? Kita harus mempelajari tentang teknik hedging. Apa itu teknik hedging? Teknik hedging ini adalah strategi yang digunakan dalam keuangan untuk mengurangi atau membatasi risiko kerugian akibat pergerakan harga yang tidak menguntungkan pada suatu aset, investasi, atau kewajiban tertentu. Tujuannya utama hedging ini bukanlah untuk mendapatkan keuntungan spekulatif, melainkan untuk melindungi nilai dari posisi yang sudah ada. Kita lanjut untuk semester 7, yaitu kita belajar tentang manajemen risiko keuangan. Kita belajar tentang identifikasi risiko, evaluasi risiko. Mari kita belajar tentang identifikasi risiko dulu ya. Tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Ngerti ya teman-teman ya? Dan selanjutnya adalah evaluasi risiko. Apa sih evaluasi risiko? Adalah tahap selanjutnya setelah identifikasi yang bertujuan untuk menganalisis dan menilai setiap risiko yang telah diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan, likelihood atau probability terjadinya dan besarnya dampak, impact atau konsekuensi yang ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Untuk selanjutnya adalah pemahaman semester 7 atau mitigasi risiko. Apa sih mitigasi risiko, teman-teman? Tahap terakhir dalam siklus manajemen risiko ini setelah diidentifikasi dan evaluasi yang melibatkan pengembangan dan implementasi strategi yang tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko atau mengurangi dampak negatifnya jika risiko tersebut sampai terjadi, teman-teman. Dan yang kedua itu etika dan tata kelola perusahaan GRC. Apa sih etika dan tata kelola perusahaan GRC? Etika dan tata kelola perusahaan GRC adalah elemen krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang sebuah organisasi. Dengan mengintegrasikan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, kepatuhan yang kuat, perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan untuk melindungi diri dari risiko. Untuk selanjutnya adalah konsep keuangan berkelanjutan. Apa sih konsep berkeuangan kelanjutan? Itu adalah pendekatan di sektor jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk apa sih? Mendukung pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dari hasil rangkuman dari bab 1 sampai bab 7 ini, kita memperoleh pemahaman menyeluruh tentang keuangan dari teori hingga praktik. Kolektif berfungsi sebagai refleksi dan validitas proses akademik dan menjadi landasan untuk kita, mungkin teman-teman akan analisis keuangan, manajemen investasi, atau konsultasi, untuk kita teman-teman bisa mengerti dan lebih mendalam tentang kolektif keuangan. Sekian dari saya, Rifa Aryan Saputra. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.